جميع آبائنا وأمتنا وكافة المسلمين. والسلام عليكم هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ada zakati. Pasal tentang cara mengeluarkan zakat. Yajibu ada'uha ay azakati wa in kana alidenun mustaghriqun halun lillahi awla tamyin falam na'udenu wujub zakati fil azhar. Wajib mengeluarkan zakat sekalipun orang tersebut mempunyai nisab berutang yang wajib dibayar waktu itu sehingga menghabiskan semua hartanya, baik berutang kepada Allah umpamanya kifarat dan nazar maupun berutang kepada manusia. Itu kalau yang lebih jelas, utang itu tidak menghalangi wajib zakat, sedangkan menurut kalau yang lain menghalanginya. Ulama yang berpendapat zakat hilang, hutang yang mulai zakat ada yang berpendapat menghilang zakat. Fauron walau fi mali sofiyin wa wajib waktunya. Misalnya pada zakat padi, wajib mengeluarkannya sesudah selesai dipotong atau dipanen. Pada zakat mal sesudah haul. Pada zakat fitrah sesudah terbenam matahari malam Idul Fitri. Walaupun mengenai harta kepunyaan anak kecil dan orang gila, sebab para mustahik sangat membutuhkannya. Jadi harus seketika. Wa inna khoro asima bagomina intalifa padahu. Naam. Inna khoro linkidari qaribin au jarin au ahwaja au aslaha sampai sam lakinahu yatmanhu intalifa. Apabila terlambat mengeluarkan zakat, maka dia berdosa dan wajib mengganti kalau terjadi kerusakan sudah imkan mengeluarkannya. Betul demikian, tetapi kalau mengakhirkan mengeluarkannya karena menunggu famili atau saudara atau tetangga atau mustahik yang sangat membutuhkan atau lebih masalah ditangguhkan, tidak berdosa melambatkannya, hanya wajib mengganti kalau ada kerusakan. Jadi karena udah dibilang, iya harus segera di. Lah seumpama mencari mustahiknya angel jauh. Oh iya, iku nek jenenge memang orang mustahike. Mustahiknya dicari tetangga nggak ada, umpamanya nang komplek perumahan sing elit konglomerat kabeh seluruh mustahik. Tunggune konglomerat kabeh. Iya, kayak gitu jenenge panjenengan padisken sopo. Tapi ya kalau ada panitia pengumpul zakat diserahkan saja ke panitia pengumpul zakat. Bahkan dibilang nang sing pemulung
Angger kami paling anane kok pemulung. Ya pemulung orang opera, bukan pemulung kan pemesaik juga. Malah lebih membutuhkan lagi pemulung. Kayak ya. Waya sulu atlamakunu ihuduri malin goibin sairin alkorin bimahalin asura al-usul ilaih. Berarti yang asalnya gaib itu jauh dari pemiliknya sehingga memerlukan perjalanan atau berada di tempat pemiliknya. Hanya sulit mendatangi harta itu karena terhalang oleh banjir, umpamanya gangguan keamanan atau kunci gudangnya hilang dan sebagainya. Jadi tamakun dapat mengeluarkan zakat karena ada harta yang asalnya gaib jauh dari pemiliknya sehingga memerlukan perjalanan atau berada di tempat pemiliknya. Ainu ibn sa'irin al-qarin bimahalin asra al-usul ilaihi. Falam yahdur lam yalzamul ada'u bimahalin akhor. Fa in jawazna naqla zakat. Jika harta zakat belum ada, tidak wajib mengeluarkannya dari tempat lain, dari harta lainnya, sekalipun diperbolehkan memindahkan zakat. Jadi gue ngenteni panen kene panen kono diudir. Tapi mau nih ya ganti ya ada yang tidak apa-apa. Coba naklah zakat. Wa hudurin musahikiha ay zakati au badihim bahwa utamakin binisbah lihasatihi atau lau talifat demilah. Orang-orang yang berhak menerima zakat atau sebagian dari para penerima itu harus sudah hadir atau sudah ada. Maka si pemilik sudah dianggap imkan mengeluarkan zakat nisbat pada bagian orang yang sudah ada itu. Sehingga jika rusak sebelum dibagikan, ia harus menggantinya. Lain talifat dominah. Orang yang sudah ada harus dikasihkan saja. Wa firohin min muhimin binikin atau dunyawiyin ka uklin wa hamamin wa hurul zainin min naqsin aw ardi tijaratin ma qudratin ala istifaihi bi angkana ala ma'iin hadirin mali'in hadirin aw jahidin alaihi bainatun aw ya'lamuhu al-qadi aw qadaruhu ala kharasi wajibu ikhraju zakati fil hali dalam ya'badu ka'annahu qadin ala qadihi. Zakat itu harus dikeluarkan setelah selesai menunaikan kepentingan agama seperti sholat dan sebagainya, dan kepentingan duniawi umpamanya makan kalau ia sedang lapar, buang air ke kakus WC, dan nisbat padi sudah bersih dari jerami dan sebagainya. Atau kalau piutang harus sudah tiba waktu pembayarannya. Nah, karena yang berutang orangnya dan mampu juga bersedia membayarnya, atau orang yang berutang tidak mengaku mempunyai utang tetapi ada tak ingat akan utang itu atau tahu kodi
atau keadaan yang mengutangkan mampu menyelesaikan piutangnya dengan yang berutang yang tidak mengaku itu. Maka yang mengutangkan wajib berzakat jika itu walaupun belum menerimanya, sebab dia mampu untuk mengambil pembayarannya. Jadi walaupun harta belum dicekel tangan, pokoknya kalau sudah jelas ini sudah bisa dikuasai ya dizakati saja, tidak apa-apa. Dikeluarkan wajib ya. Amma idza ta'adzara istifa'uhu bi'sarin aw maklin aw oibatin aw juhudin wala bainata fakama subin wala yalzimul ikhraj illa in qabadahu. Manakala ia sukar mengambil atau menagih pembayarannya karena yang berutang itu miskin atau menangguh-nangguhkan, melambat-lambatkan membayarnya, orangnya membeling atau orangnya belum datang pergi ke Mekah, atau tidak mengaku mempunyai utang serta tidak ada saksi. Maka orang itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali menerimanya. Jadi nggak wajib lagi dikasap. Maka jiwa zakatu maksubin wabari ibu dalam makunin bi'ojihi harta yang digasap dan harta yang hilang wajib dizakati. Tetapi tidak wajib mengeluarkannya kecuali harus sesudah imkan, yaitu sudah kembali kepadanya. Wajib zakat tapi tidak ada barangnya ya. Dan nanti setelah kembali barangnya. Dan harta yang digasap, kata jiwa satu bimaksubin wadolin dan hilang. Lakin layak jibu tafuha, tetapi tidak wajib menyerahkannya, memberikannya. Kecuali harus sudah imkan, yaitu sesudah kembali kepadanya. Walau asaqwa nisoba naqtin wa in kana fi zimah aw sa'imah mu'ayyanah zakathu wujuban ila tamma khulun minal istaqi wala taqbadu wala wati'ah lakin istaratu in kana naqtu fi zimah imkan qudhi bikoni musiran hadiran. Apabila suami memberi mas kawin kepada istrinya dengan emas atau perak 1 nisab, walaupun masih tanggungannya belum dibayar, atau dengan binatang ternak yang ditentukan bukan berupa tanggungan, istri wajib mengeluarkan zakatnya bila telah sempurna haulnya. Dari waktu pemberian mas kawin itu walaupun belum menerimanya dan suaminya belum menjimatnya, setelah dianggap miliknya dengan sempurna walaupun belum pasti kalau belum dijima. Akan tetapi disyaratkan jika keadaan mas kawin dengan emas yang masih dalam jaminan itu diduga dapat diterimanya karena suaminya ada dan mampu. Jadi diperkirakan suaminya ngomongnya mas kawinnya rongkon tapi di rongkon gak dua popong beliau gak usah, tapi jelas ono cuma disuruh serano setahun ya tidak lagi. Tambihun al-azhar anna zakata tata'allaku bil mali ta'alluqa syirkatin.
zakatan. Menurut kaul yang lebih jelas, zakat itu bertalian dengan harta seperti bertaliannya sirkah antara wajib zakat dan mustahik. Zakat itu bertalian dengan harta. Anna zakata muta ta'alaku bil mali ta'alaku sirkah. Kalau bicara zakat itu bertalian dengan harta seperti bertaliannya sirkah antara wajib zakat dan mustahik. Artinya kayak sirkah. Jadi orang kaya yang punya uang kemudian tidak zakat, itu berarti dia menyimpan uangnya orang fakir. Sirkah. Jadi di sini di dalam uang yang ada di deposito itu uangnya uang fakir miskin, non 2,5%. Maksudnya gitu. Tapi dalam kalau Imam Syafi'i yang dipilih oleh Imam Bukhari dikatakan pertaliannya itu dengan adanya tanggungan, bukan dengan bukti hartanya. Fa'al awal mendapatkan pertama anal mustahikul zakati syarikun biqadril wajib wa dzalika li'annahu la yumtana amin saja aghal imam minhu qahron kama yusamul malu al mustaraku qahron ilam tana badu syurakai dikismati. Oleh karena itu menurut kaul pertama yang mengatakan pertalian sirkah, sesungguhnya mustahik zakat itu berserikat dengan pewajib zakat sekedar harta yang wajib dikeluarkan. Jadi 2,5% milik orang fakir, ekonomis. Yang demikian itu karena sesungguhnya kalau pewajib zakat itu menolak mengeluarkannya, pemerintah berhak mengambilnya dengan paksa. Seukuran zakat itu jadi pewajib zakat. Sebagaimana harus dibagikannya harta serikat dengan paksa bila salah seorang temannya menolak untuk membagikannya dari bagiannya. Walam yufariku fi syirkati bainal ain wa tain. Fala juzu rabbi ayyadda'iya milka jami'i bal annahu yasaiku qabduhu. Para ulama fikih tidak membedakan. Para ulama fikih tidak membedakan harta serikat antara barang bukti dan piutang. Bainal aini wa tain. Kan tidak boleh mengaku memiliki hartanya, bahkan dia hanya berhak menerimanya ukuran piutangnya. Pada juli lebih ayat iya milka jami'ihi bal anahu yasaiku qabdahu. Sekedar yang punya dia saja, tidak memiliki seluruh hartanya tariknya. Walau qala bada haulin in abrotini min sidaqiki fa anti talikun fa abratuhu lam ta'anahu lam yu'in tamini bal mimma ada qadr zakat. Walaupun sesudah haul dari ikrar mas kawin, jika kamu membebaskan aku dari mas kawinmu, maka kamu jatuh tertolak. Lalu saya membebaskannya dari mas kawin itu, maka itu belum bertalak. Sebab belum bebas dari semua mas kawin, masih ada bertalian dengan seukuran zakatnya. Bahkan yang bebas itu hanya dari
sisa ukuran zakat, yaitu dikurangi 2,5%. Oke, ini kalau mas kawin orang kilo-kilo. Faktorikuha, maka caranya ayut ya summa tubri'ahu wayab dulu al-bai'u walonu ikut zakati fakot. Caranya seharusnya suami memberikan mas kawin kepada istrinya seukuran zakatnya. Lalu istrinya membebaskan mas kawin itu. Jadi sekurangi zakat isi, sekurangi zakatnya baru dibebaskan mas kawinnya. Wis pakai baru. Kalau saya mas kawin, pokoknya sampai film mekat aku, kalau saya mas kawin, wis mekat, mekat. Batal jual beli dan gade seukuran zakat saja. Sebab seukuran zakat itu harus diberikan kepada mustahiknya. Jual beli dan gade seukuran zakat saja, sebab seukuran zakat itu harus diberikan. Jadi wajib dulu al-bai'u waronu ikut dari zakat fakot. Jadi ada orang jual emas 1 on, padahal turun di zakat itu. Maka batal jual belinya. Karena di situ ada haknya orang fakir di situ. Jadi yang 2,5 gram. Ganti uang setelah Ya, pokoknya sebelum dijual diganti dulu. Sebelum dijual diganti dulu, ini zakatnya saya keluarkan dulu, bagikan bagi miskin, baru jual, baru sah. Kalau belum itu dijual, berarti kan menjualnya plus milik orang lain, kan tidak sah. Jual beli yang milik orang lain kan tidak boleh. Nah, kalau punya emas batangan, emas batangan itu loh. 1 on. 1 on. Ya mas, batangan 1 on ya. Iya. Kalau sudah haul kan mesti dijualkan 2,5%, 2,5 gram, ya enggak? Iya. Nah, tapi dijual 1 on itu dijual 1 haul, wis haul dijual. Itu nggak sah, jual beli nggak sah. Karena apa? Karena 2,5 belum dikeluarkan. Ambil mau diambil nggak bisa sih. Mau diambil 2,5. Ya kan bisa dari dikikir kok. Suil. Kayaknya diganti uangnya kan bisa diganti uang, diganti apa? Diganti mas yang lain kan nggak apa-apa nih. Ini 2,5 gram untuk kamu. Jadi bukan materinya itu. Pokoknya harus diganti dulu. Jadi dimasuki lagi 2,5 gram untuk zakat, baru itu dijual. Namanya dia unggul, punyaan dia unggul. 1 batang itu punya penjual semua, tapi kalau belum dizakati punya penjual dan punya orang miskin. Jadi harus dikeluarkan dulu yang punya orang miskin. Walaupun setelah dijual langsung uangnya itu langsung dikeluarkan 2,5% juga nggak boleh, Bi. Harus mengeluarkan dulu uang baru. Keluarkan dulu. Oh. Ya, sebabnya kan dia menjual barangnya orang lain. Lah ini misalkan kan nggak punya uang buat buat bayar zakat, terus dijual biar nanti uangnya itu untuk bayar zakat 2,5%-nya gitu loh. Pinjam dulu sama yang mau beli. Punya masa yang lain, cuman itu doang. Saya pinjam dulu sama yang mau beli terus. Jadi saya pinjam. Oh, jadi kayak DP. DP dulu kayak gitu. DP dulu. Bukan DP, pinjam saja. Pinjam nanti bayar. Dikurangkan. Iya. Gitu. Kan kok gitu. Jadi yang penting jangan menjual milik orang lain. Masalahnya begitu. Oh, akadnya begitu pokoknya ya. Akadnya ya. Jadi harus dizakati dulu baru dijual.
ma bin nisabi au bi badri badal khali soha la fi qadri zakati kasail amwal al mustaraka al azhar na'am yasihu fi qadriha fi mali tijara lal ibah fi qadri bihi. Jika mengerjakan salah satunya menjual atau menggadaikan harta yang belum dizakati dengan ukuran satu nisab zakat atau setengahnya sesudah haul sebelum dikeluarkan zakatnya, maka sah akadnya kecuali seukuran zakat sebagaimana peraturan harta syarikat. Menurut haul yang jelas, betul hukum itu demikian, tetapi sah juga seukuran zakat itu pada harta tijarah, kecuali hibah tidak sah. Pada ukuran zakat mesti pada harta tijarah, sebab kaitan zakat dalam tijarah mengenai harga, bukan mengenai jenis harta seperti zakat selain tijarah. Jadi ini mengerjakan salah satunya menjual atau mengerjakan harta sebelum dizakati dengan ukuran satu nisab zakat atau setengahnya. Jadi zakat jual apa, zakat perdagangan loh. Zakat perdagangan sah tapi kecuali yang seukuran zakatnya itu, sah akadnya kecuali seukuran zakat. Jadi umumnya beras, dagangannya beras, sak kintal dijual, usul hidupnya sak kintal sudah. Nah, mestinya dia harus mengeluarkan 2,5 kilo. Tapi nanti dikurangi 2,5 kilo. Jadi yang terjual hanya berapa? Lain sama mas tadi ya, ini apa harta dagangan. Orangnya zakat petani, perdagangan. Zakat dagang, orang berdagang sama dengan emas 5%. Ya berdagang kan dagang kan terus dagang, muter terus kan, ya kan. Lah perawis itu sah saja, dagangannya sah, cuman nanti harus dikurangi sejumlah barang yang wajib zakatnya itu 2,5%. Jangan gampang lah perdagangannya mesti gitu. Oh kan nggak berhenti, orang pedagang nggak berhenti. Pada ukuran pada sebab kaitan zakat dan tijarah mengenai mengenai jenis tapi zakat selain tijarah. Harun takut dumul zakatu wa nahuha. Takut dumul zakatu wa nahuha fi qirkati madjunin dokot anwafa ima alaihi fi hukil adami wa hukullahi kal kafara wal haji wa nazar wa zakat. Tepang mengeluarkan zakat dan seumpamanya harus didahulukan, misalnya biaya mengkodok atau biaya ibadah haji, biaya kifaroh dan nazar. Jadi tirkah orang yang berhutang sekira tidak mencukupi tirkah itu untuk memenuhi kewajibannya dari hak manusia dan hak Allah, umpamanya kifaroh, sumpah dan sebagainya, mengkodok ibadah haji, nazar dan zakat. Karena ada hadis Fadainullah aku bil qada. Adapun utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar lebih dulu. Orang meninggal belum haji, itu tirkahnya tidak boleh dibagi sebelum dikeluarkan dulu. Ini untuk haji, dikasihkan siapa yang mau haji nih, untuk mengajikan gitu loh. Jadi
harus dulu dijalukan. Semua kafarat harus bayar. Pada haji atau kafarat atau apa mau masjid yang berapa dulu jangan dibagi, jangan dibagi anunya apa itu namanya, warisannya jangan dibagi. Jadi yang wajib itu didulukan. Karena ada hadis badeu ahaqu bil qada, utang kepada Allah itu harus orang utang kepada manusia seperti sauri, apalagi utang begitu. Jadi kalau ada orang mati jangan terus bagi waris. Lihat ada orang udah terus lihat sudah haji belum, belum, ini nazar apa enggak gitu, baru terus jalan. Sebab membayar hak Allah itu selain memenuhi kewajiban kepada Allah, juga dipergunakan untuk kepentingan manusia. Menurut satu kaul lagi, harta tirkah itu, lalu masih ada warisan, itu harus dibagi dua bagian. Sebagian untuk memenuhi hak Allah dan sebagian untuk hak manusia. Kalau utangnya kepada Allah banyak ya. Kama idza sama'ata ala hajin lam yuhjar alaihi wal sama'at fiha huququllah faqad quddimatil zakatu in ta'allaqat bil aini bi ambaqon nisabu. Seperti halnya bila berkumpul dua hak itu atas kewajiban seseorang yang masih hidup yang hartanya tidak disita oleh pemerintah, maka membayar zakat harus didahulukan. Kalau hartanya disita oleh pemerintah karena utangnya banyak, maka membayar utang kepada manusia yang didahulukan. Bila pada diri seseorang berkumpul beberapa hak Allah, sedangkan hartanya sedikit, zakatlah yang lebih dahulu harus dibayarkan. Jika bukti barang yang dan keadaan hidupnya masih tetap bertalian. Apa? Bibi, berarti warisnya Mas Bagus ini kok mboten angsal dibagi sama anak-anak riyen nggih. Sakderenge Mas Bagus niku haji nggih. Ya di sini duit tutu ngono nih. Maksudnya uang untuk haji itu disisihkan saja. Oh, bisa diambilkan dari waris itu nggih, bukan lewat itu kan. Oh, Dibayarkan dari waris itu. Jadi masih harus ada yang disisihkan dari waris itu. Dicuil Kalau no. dibagi, dicuil no, kan tak cuil tok. Cuil tok. Makanya aku kan bolak-balik kono nang iku ndang di haji no, ono semua lagi. Budal haji. soalnya Nelly mikirnya Nelly ngetokno duit. Nek kayak ngene kan aku ngomong ibu tokno duit ngono. Iya, ngomong ibu lah. Nanti tak ngomongi. Kama idza sama'ata ala hayyin lam yuktar alaihi wa sama. Oh itu sebenarnya. Wa illa bi an talifa badal wujubi wa tamakuni istawat ma'ghiriha wa yuza'u fiha. Apabila tidak bertalian dengan bukti barangnya, bahkan hanya dalam tanggungannya karena hartanya sudah rusak, padahal sudah memenuhi nisab dan sudah dapat dibagikan, maka hukum mengeluarkan zakat sama dengan lainnya dari hak Allah seperti kifaroh dan sebagainya. Maka harta tirkah itu harus
dibagikan kepada semua hak Allah yang wajib dipenuhi. Iki nomor berapa ya, halaman berapa? Iki aku nembe mulih. Nembe mulih teko 571. 571. 71. Wa illa bi antara fa badal wujub batamakum. Apabila tidak bertalian yang bi antara fa rusak badal wujub. Tapi wujub batamakun dan sudah tamakun. Istawat ma'awiriha, maka disamakan dengan yang lainnya. Bila memenuhi nisab yang sudah disebutkan, maka hukum mengeluarkannya zakat sama dengan selainnya. Faiza'u fiha, maka harta tirka itu harus dibagikan pada semua Allah yang dipenuhi. Jadi dainullah ahaku, itu hadis. Dainullah ahaku bil qadu. Utang kepada Allah itu lebih baik. Dan ini jarang nih orang yang mengingatkan. Kadang-kadang saya juga lupa yang jenazah. Yang punya utang silakan datang. Enggak iling hakullah. Ini punya zakat, sudah si zakat belum ini. Yang orang itu zakat dia, orang itu zakat dia itu utang yakin nomor akhirnya habis untuk zakat. Sudah habis. Katanya. Iya, sudah habis. Sudah, sekarang niat zakat. Niat zakat. Wasilu lahu ay ada zakati sartoni aduma niatun di kolbin lanut akaza zakatu mali walau biduni fardin illa takunu illa fardun aw sadaqatun mafrudatun aw hadza zakatu mali al mafrudoh. Jadi niat itu niat pertama nih. Syarat mengeluarkan zakat ada dua. Mati. Orang ngomong orang apa, tapi tidak cukup dengan ucapan, malah ngomong loh, aku niat zakat tapi hatinya orang ngomong malah rasa. Jadi ya, lebih baik hatinya ya aku niati zakat mayit atau aku niat zakat ini harta saya ini, seperti ini zakat hartaku, sekalipun lafaz fardunya tidak diucapkan, sebab zakat itu mesti fardu, sebab semua zakat adalah fardu. Atau ini sedekah fardu. Nah, kalau aku kata sedekah itu udah fardu nih. Tapi kalau ini zakatku nggak usah ngomong fardu. Oleh. Tapi ini sedekahku nggak oleh. Tapi ini sedekah farduku. Nah, udah fardu ini. Atau ini zakat hartaku yang difardukan oleh Allah. Jadi tambah lengkap ini zakat hartaku yang difardukan. Tapi kalau ini zakatku lebih gampang. Ini zakat hartaku. Jadi sebab zakat itu tidak ada yang sunnah, zakat itu fardu semua. Tapi ada sedekah, ada loro, sedekah sunnah, sedekah fardu. Sedekah sunnah itu ya biasa sedekah good, sedekah fardu itu zakat. Wala yakfi hadza fardu mali iqsihi bil kafarah wan nazar wajibu ta'inul mal al mukhraji anhu bin niyah. Tidak cukup dengan ucapan ini kefarduan hartaku, tak boleh. Sebab apa? Sebab maksudnya dapat mengarah ke kafarah atau nazar. Jadi kalau ada ini kefarduan hartaku, tak boleh. Ini zakat hartaku. Ini zakat fardu. Iya, kalau ini kefarduan hartaku, kefarduan kan itu kan banyak, apa nazar, apa kafarot, dan tidak wajib menentukan harta yang dikeluarkan untuknya yang dizakati dalam niat. Jadi tidak usah
Nanti menentukan yang apinya harus sebut masih harus sebut apa-apa tidak wajib, jadi sebutnya boleh. Ini zakat sapi saya, ini saya zakatnya ini beras ini zakatnya ini emas zakatnya ini, boleh lebih baik lagi kalau zakatnya macam-macam. Tapi kalau zakatnya mesti dijauh ya zakatku. Walau ayana lam yako an ghairihi wa in banal mu'ayanu talifan di anahu lam dan bizalikal ghair. Malah angel tentukan. Seandainya orang menentukan zakat hartanya, misalnya ini zakat untuk menzakati padiku dari sawah anu, maka tidak jatuh selain pada sawah tersebut, sekalipun jelas padi yang, sebab dia tidak bermaksud kepada selain padi yang tertentu. Tidak usah ini zakatnya sawah lu sedikit zakatnya. Bukan sinagih. Kan jumlahnya kabeh piro disakati lho. Ora ngomong lagi sama lu iki sama iki sama iki. Mohon salah gitu. Ada orang salah ya apa? Seringe ngono. Awe dumian bapane kowe. Heeh. Awe ben Orang salah apa-apa. Oke. Wa min sama lau nawa in kana talifan fa an ghairihi fa bana talifan wa an ghairihi. Ini umumnya niatnya dikai ande-ande. Oleh sebab itu niat jika padi termaksud itu rusak, maka untuk menzakati dari padi sawah yang lain. Lantas ternyata padi sawah tersebut ternyata rusak, maka jatuh kepada yang lain. Jadi ya aku niat zakat kanggo terus, tapi yang sawah lu boleh nyolah di zakat karena sawah rusak, yang zakat sawah singkai. Kalau ngomong ngono boleh sawah lu selesai rusak, ya oleh pindah niatnya mau bener. Nek rusak berarti orang zakat dong. Ya orang zakat lah, iya. Nah, kalau zakat kan berarti kan begitu menerima. Biasanya kan begitu menerima rusak tangga itu kan langsung dipotong. Seumpama biasanya dapat 6 juta, terus dapat 2 juta, itu bapaknya mesti dipotong biar rusak. Enggak, mungkin enggak panen sama sekali loh. Kalau rusak enggak panen lah. Enggak berang harus dipanen. Makanya kan ya orang ditentukan berjumlah pira bae sing masuk itu dizakati. Wa idza qala fa in kana talifan fasadaqatun fa bana talifan wa fasadaqatan bagian apa zakat. Orang mana yang diade-ade mana? Bila orangnya berkata ini zakat hartaku, kalau hartaku rusak maka jatuh untuk sedekah. Ternyata hartanya rusak maka jadi mereka harta rusak ya harus nyamannya sedekah. Sedekah jadi sedekah. Boleh rusak. Walau kana alaihi zakatun, jadi ini ya maksudnya menentukan sawah dulu, sawah yang lulus karena mereka apa saja sawah lulus kita pintar boleh sawah lulus kalau dizakat bakaran maksudnya loh. Jadi gua butuh zakat kan diterima wong kan wis dipangan karo wong. Kalau si jeruk mana oleh salah. Tapi kalau sawah lulus bisa ya gua mau bakaran. Tapi dipangan wong ya wis kubur ya dibakar.
Jadi sekarang zakat itu ditokakan, ditokakan itu ngomong kayak niat kayak itu. Berarti ini mengeluarkan sebelum panen. Yo. Ini masih ada. Memang zakat itu boleh sebelum panen, boleh sudah panen. Jadi sebelum panen itu biasanya dipinjau karo tukang taksir, kayak kormane tua-tua terus panen. Kayak gue kira-kira hasilnya tingkat hektar sekian ton, zaman zakat sekian, mana itu bisa seperti itu. Jadi bisa sebelum panen bisa zakat itu terjadi. Malah anggaran ngurusi pemerintah kan sebelum panen lah. Harus panen lebih silang lah. Malah pemerintah malah orang umat loh. Jadi panen lebih betul malah. Walau karena alaihi sayaan wanawa ingkana alaya syai'un bila zakati fahadha anhu wa illa wa tatawu'un wa in bana li zakatun azau anda wa illa wa qalu tatawu'an kama amsabi syekhuna. Tidak orang yang telah wajib berzakat kemudian ragu-ragu dalam pembayarannya apakah sudah atau belum ya saya zakat itu. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dan ia berniat, kalau aku masih mempunyai kewajiban zakat, maka ini sebagai zakatnya. Dan kalau sudah terpenuhi, maka ini jatuh sunnah. Bila jelas atasnya kewajiban zakat, maka pengeluaran itu mencukupi zakat. Jika tidak, jatuh baginya sunnah. Sebagaimana pada Syekhuna Ibadal. Jadi memang ini baik sekali nih ditiru nih. Seperti kita yang ngitung zakat angel umpamanya sedekah nang wong iku ya iki bukan yang jodoh zakat. Ini awal zakatnya bukan arti ngurung zakatin. Tapi anggar beliau sia sedekah enak kayak gue. Jadi jangan sedekah niati kayak gue. Niati kayak puasa sunnah aku pun puasa niati kodo bukan aku tahu kodo lagi hampir si asik basis dia kayak buku orang puasa berantino hanya lagi puasa sunnah ada puasa sunnah siap buat niat puasa kodo lah aku dibeli kau di sauri ya mau dibeli sauri tapi kan tetap oleh ganjaran sunnah. Tapi yang kira izin dia kodo terus nyati sunnah. Oleh sunnah. Kalau puasa sunnah. Ya orang malah artinya malah kadang-kadang bisa dosa. Sebab wong zakat kan wajib. Sedekah sunnah. Wong sing wajib betul dilakoni kok sunnah dilakoni. Iki lho masalah ngono. Saya buat membayar dulu bayar sunat tok malah dora aku tahu dulu kodo dingin baru mau sholat sunnah ada sholat sunnah dingin jadi harus orang kodo pun di sekitar mana kayak wong coba target anak kecil pas preman kalau mas saya gitu, pokoknya kamu jangan niat salat sunnah, kau beli zuhur yang niatnya kodok zuhur, kau beli asar niatnya kodok asar, kalau ditutur kayak gue caranya soalnya memang dia utangnya bilang-bilang tahu harus sembahyang, barang coba tablik itu mesti sembahyang, sunnah, sembahyang tahajud bolak-balik itu sembahyang tahajud itu sembahyang kodok itu. Tak mampu nih. Nek kodo umpama kodo asar kan berarti 4 rakaat. Iya, makanya kalau berarti makin
bukan 2 rakaat. Salaman. Iya, salaman lah. Satu salaman. Iya, mau dituturinya kodok kok. Ya kodok. Usulnya kodok asli, kodokan bisa cara. 4 rakaat. 4 rakaatin yang kurang. Ngono. Caranya ngono. Jadi sing ora sembayang cilik sampai barang mlebu jumatan sembayang kon akeh ku. Udah SMA, saya mulai SMA apa nggak pernah sembayang. Waktu dengan bapak sembayang tapi soal SMA tidak pernah sembayang. Sekarang mlebu jumatan tapi kan harus tobat itu sembayang itu terus-terusan kode itu. Saya kelihatannya Pak sholat tahajud, bukan tahajud saya itu Pak, saya kodok semua. Kodok subuh, kok pirang tahun tamatnya jadi orang itu. Ya, jadi sekali juga saya nggak sholat sudah berapa tahun juga lupa. Jadi. Masalah. Makanya kadang-kadang sholat pada bisa nangis soalnya bisa nyakeng, bisa nyakeng. Sih nggak tahu tuh, sama orang pelanggan orang gitu, orang tahu nangis sholatnya. Bocah-bocah aku udah nangis sholat begitu tadi. Wala yuziu aniz tidak mencukupi sebagai zakat secara pasti jika memberikan harta kepada orang mustahik zakat tanpa niat, bagi-bagi duit untuk orang niat zakat ya orang sah, orang sudah zakat gugur. Itu makanya zakat orang apa lamu koran juga ainiyah tapi balai zalika bal takwiniyah qoblal ada in wujidat inda azil qadri zakati anil mali au itu iwakilin au imamin wal ardal lahuma ayan ya azal inda tafriqo. Tidak disarankan menyertakan niat ketika memberikan zakat, bahkan cukup saat itu sebelum melaksanakan memberikan atau kalau niatnya ketika memisahkan ukuran zakat dari harta, ketika memberikan kepada wakil atau kepada utusan pemerintahnya. Yang afdal adalah wakil atau utusan pemerintah itu berniat lagi ketika membagikan kepada orang mustahik. Ya. Jadi tidak kayak orang lihat sholat takbir Allahu Akbar karo Allah karo niat ada kata orang ngono ya niatnya ya sedurunge bagi apa-apa kayak panenan dia panenan lu sih bagi pisah singgung zakat aku sih wis niat zakat dipisah-pisah itu wis niat sering atau maring wakil lah kayak aku niat zakat tapi yang bagi panitia zakat ya kayak aku panitia kayak aku tunggu zakat jadi kok bagi miskinnya tapi panitia zakat ingat maring ya itu kok si A itu juga si B tetap bagus juga itu malah agak lahuma ayan wa aidan inda capriko. Yang adil adalah wakil atau utusan pemerintah itu berniat lagi ketika membagikan kepada para mustahik. Au wujidat bada adima au bada azli qadri zakati au awit tawkili wa qoblat tafriqati li usir tironiha biada ibul musakin. Atau sudah mencukupi adanya niat setelah memisahkan salah satu dari ukuran zakat atau mewakilkan
sebelum membagikannya kepada para mustahik. Sebab sukar menyertakannya dengan membagikan kepada semua mustahik. Lagi boleh bisa bapak bilang kalian tanah itu 10 bau terus ngomong pak badak itu coba ditaksir sini terus juga bau wis bau wis kuwi niat dari niat zakat. Kalau liwari tasaddaq biada summa nawaz zakata qabla tasadduqi bidzalika azdahu an zakat. Jika seseorang berkata kepada orang lain, bersedekahlah engkau dengan harta ini. Lalu orang itu berniat zakat sebelum menyedekahkan harta itu. Dengan demikian niat tersebut mencukupi sebagai zakat. Jadi mau orang ngemis, jaluk, barang sing ngain orang niat sedekah tapi niatin zakat. Yang bukan yang diutang zakat ini, kes tak ngain 5.000. Oh zakatku Sing bukan ana sing aku urung zakatan. Min fulanin zakatun lam yakfi hatta yanwiha huwa pada qabdihi cuma ya'zina lahu fi ahliha. Ini cece mana ini? Bila orang berkata kepada orang lain, terimalah piutangku dari si fulan, dan piutang itu kalau yang membayar sehingga harus sesudah terima piutang itu lalu mengizinkan orang lain untuk menerimanya. Jadi karena orang utangnya utang itu sejuta ini ngomong hari bulan yang kayak bukan jalur bukan lagatinyo. Itu orang cukup kalau kudu ditambahin dingin juga sejuta baru terus kayak nol. Jadi nyaur kan orang ngerti orang ngerti nyaur orang ngerti. Wa afta ba'duhum anna tawkila al-mutlaqo fi ikhrajiha yaltazimu tawkila fi niyatiha. Sebagian ulama memberikan fatwa bahwa mewakilkan secara mutlak dalam mengeluarkan zakat termasuk atau berarti mewajibkan pula dalam mewakili niatnya. Tidak wajib niat dari yang mewakilkan, bahkan cukup niatnya itu dari wakil. Ya kalau mau kayak bapak mewakilkan di Pak Alik Barjai. Kayak sama jukut sing jingguan terus dijukut oleh Pak Barjai bau. Iku bapak orang niat bisa. Dalam kon sing niat Pak Barjai iki nyong bagi zakatnya kaji mudopan. Angger zakate umpamane iki masjid apa jenenge? Haman de utang aku enggak bayar-bayar, ana wong utang enggak bayar-bayar terus aku zakatku itu nggo anu wis sampean niku zakatku ngono piye. Oleh. Sebab yang tapi kalau uang lain guys utang nyulang gaji anu ditagihna engko bayar kok kon zakatnya ora oleh ngono oleh uangnya juga utang iya kan nggih ada utang hari kerja baru terus ngomong sampean yang utang oleh nyaur wis kowe duit kowe status kowe nggo zakatnya nggo sampean yo dadi zakat itu tiba-tiba kali ini namanya sudah dipegang tangan di tangan. Betul wis ora bayar ya wis ora bayar. Ya bayar Bu. Jangan banget. Wala sewuna. Bafi nazarun fal mutajau anahu la budda min niyatil malik au tahmidha lil wakil. Sewuna berkata fatwa itu membutuhkan pemikiran. Bahkan yang berlaku sesungguhnya wajib ada niat dari pemilik harta atau menyerahkan niat itu kepada wakilnya.
Iki lebih hati-hati mana ini. Jadi mau sing wong nyerahna wakil iki apike ku ya ngomong. Dong ngetokna sampean niatnya gue jakati nyong ya wis. Jadi nyong ya wakil bagian sampean wakil bagi wakilnya juga. Gue kayak gue. Wis wallahualam jam 10:19. Takon siji maning. Umpama ngene. Aku kan sering dititipi zakate bocah ya pengen ngedumno. Lah ana wong utang nang aku. Ya jangan ana wong utang nang aku ora nyaur-nyaur. Terus aku ngene, iku zakate nggo iku ayo gak usah dadine aku terus duit zakat iku dienggo aku. Iku duit sing nggo gawe ate nggo zakat iku. Ngono oleh enggak? Ya. Angger gue. Bayar-bayar. Enak dikekno ae. Oke, sampean tak kei zakat engko nyaur dong ya. Ngono lah. Ngono. Iya. Ada. Wes aku artinya sampean kayak orang ngetokna beber-beres lah. Jadi kalau sampean mau zakat sampean dhewe kan kena sampean ngetokaken. Ngono wakil. Jadi wakil kudu ngetokaken. Iku katen Joko. Ya, sampean utang ya. Sampean utangnya 100 ya. Ya, laban zakat tak sampean 100 ngomongnya udah, ngomong ya. Ya. Terus mati. Lempar bisa. Iya. Udah kita tutup. Wis ada mana? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim Muhammadin fil akhirin wa sallim Muhammadin fi kulli waqtin wa Amin. wa sallim Muhammadin fil nabiyyin wa sallim Muhammadin fil mursalin wa sallim Muhammadin fil malaikati Amin. Muhammadin nadaya agaman alaiha nahul warithin Allahumma inna nastaghfiruka wa nas'aluka azyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa razana wa ziyadana wa amwana kulla syai'in Allahumma ja'alna yawm bika nafika wa amanika wa yadika min syarri kulli syai'in marid wa jabna lillahi kulli bayin Amin syarri syai'in ala kulli syai'in qadir Allahumma jamin salamah wa Amin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا ربنا اسقنا عذابنا ان عذابك كان غراما انها ساءت غراما ربنا الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ya, Assalamualaikum. Ampun bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi